Shalom, selamat siang saudara terkasih dalam Yesus Kristus. Kiranya dimanapun kita berada, kita senantiasa dalam keadaan sehat dan penuh dengan damai dan anugerah Tuhan. Amin. Siang hari ini saya rindu untuk berbagi firman Tuhan, dan saya berdoa biarlah apa yang saya bagikan siang hari ini dapat menjadi berkat bagi saudara. Saudaraku, pernahkah mendengar istilah blank spot? Apa itu blank spot? Blank spot adalah kondisi di mana di satu tempat itu tidak tersentuh atau tidak tercover dengan sinyal komunikasi. Nah, hal ini menjadi teramat penting karena hari-hari ini dengan kondisi yang ada, kita disarankan untuk banyak beraktivitas dari rumah, bekerja, belajar, bahkan beribadah dari rumah. Sehingga kita mau tidak mau harus mengakses yang namanya jaringan internet. Dan saudara bisa bayangkan bagaimana ketika saudara tinggal di satu tempat dan tempat itu tidak tersentuh oleh jaringan internet. Itulah yang disebut dengan blank spot. Artinya tidak ada sinyal yang dapat kita akses. Atau mungkin saudara terakses tempat saudara, namun bayangkan bagaimana ketika saudara sedang mengikuti kegiatan melalui internet, virtual meeting dengan orang-orang penting, atau melakukan ibadah online, namun di saat tiba-tiba jaringan internet terputus, mungkin karena cuaca atau mungkin karena gangguan sinyal yang ada, bisa di jaringan yang saudara pakai atau kondisi sekitar yang ada. Saya bisa bayangkan di saat itu saudara pasti tidak akan diam, namun akan berupaya bagaimana untuk dapat kembali mengakses internet dengan baik. Saudara, ternyata hal itu tidak hanya terjadi dalam dunia lahiriah kita semata. Dalam dunia rohani juga kita bisa mengenal istilah blank spot. Walaupun tidak ditulis dalam Alkitab, tapi ada satu ayat yang pernah menuliskan bagaimana kita tidak dapat mengakses kehidupan rohani bersama dengan Tuhan. Di dalam kitab Yesaya pasal 59 ayat yang pertama dan ayat yang kedua. Yesaya 59 ayat yang pertama dan ayat yang kedua. Saya akan bacakan bagi kita semua. Sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan, pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar, tetapi yang merupakan pemisah, garis bawahi kata pemisah, antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu, dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga ia tidak mendengar ialah segala dosamu. Inilah yang saya sebut istilah blank spot rohani. Nah, kembali kepada apa yang saya sampaikan di awal. Bila mana kita ada pada blank spot secara lahiriah, saudara tidak dapat mengakses internet dengan baik, saudara pasti berupaya untuk mungkin cari tempat yang punya sinyal yang bagus, atau mungkin mengupayakan sedemikian rupa supaya saudara dapat mengakses kembali internet dengan baik. Namun bagaimana bila hal itu ternyata tentang kerohanian kita? Saya tidak tahu bagaimana kehidupan saudara hari-hari ini. Apakah tetap memiliki hubungan yang baik dengan Tuhan? Apakah masih mudah untuk bergaul dengan Tuhan? Kehidupan rohani saudara bertumbuh? Atau mungkin kita sudah merasa kering secara rohani, tidak ada lagi semangat untuk berdoa. Bahkan kalaupun kita berdoa, kita kayaknya nggak merasakan jamaah Tuhan. Kita nggak lagi menikmati lawatan Tuhan secara pribadi. Kita nggak lagi mengalami bagaimana realita Tuhan yang seperti tertuliskan dalam Alkitab itu nyata dalam kehidupan kita. Padahal di dalam satu kebenaran firman Tuhan di dalam kitab Mazmur pasal 145 ayat yang ke-18 dan 19. Mazmur pasal 145 ayat yang ke-18 sampai 19 dikatakan bahwa Tuhan dekat pada setiap orang yang berseru kepadanya, pada setiap orang yang berseru kepadanya dalam kesetiaan. Ia melakukan kehendak orang-orang yang takut akan Dia, mendengarkan teriak mereka minta tolong dan menyelamatkan mereka. Adalah satu jaminan bahwa sesungguhnya Tuhan itu mau dekat, tinggal dekat, dan mendengar setiap apa yang menjadi kerinduan kita, orang-orang yang takut akan Dia. Nah, saudaraku, bila mana hari-hari ini kita merasakan sepertinya jauh dari Tuhan, sepertinya sudah tidak mudah lagi untuk datang dalam hadirat Tuhan, mungkin hari ini saudara ada pada fase blank spot secara rohani. Apa yang harus kita lakukan?
Di dalam kitab Yesaya pasal 55 ayat yang ke-6 berkata, carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui, berserulah kepadanya selama ia dekat. Mari perbaiki dan tata kembali kehidupan kita. Mari koreksi dan evaluasi seluruh keberadaan kita. Pastikan supaya kita boleh kembali terakses dengan Tuhan. Jangan berdiam tinggal dalam blank spot rohani saudara, tapi carilah Tuhan, perbaiki dan koreksi. Bila mana ada dosa, ada kehidupan yang tidak akurat, kita lekas dibersihkan dan dibaharui sesuai dengan firman Tuhan. Karena kitab Yohanes pasal 15 ayat 5 bagian B pernah dikatakan, di luar Tuhan kita nggak bisa berbuat apa-apa. Di luar Tuhan kita akan hanya dalam kemanusiaan kita penuh dengan keterbatasan. Mazmur pasal 42 ayat yang pertama pernah mengajarkan kita, dituliskan oleh pemazmur berkata, seperti rusa yang merindukan sungai yang berair, demikian jiwaku merindukan Engkau ya Allah. Artinya apa saudaraku? Hari ini biarlah kita merindukan Tuhan dengan segenap hati kita. Kita merindukan Tuhan dengan segenap kehidupan kita. Kita nggak mau berdiam tinggal dalam kondisi di mana kita tidak bisa mengakses kehidupan rohani secara pribadi. Hari ini dimanapun saudara berada, pastikan kita tidak tinggal lagi dalam blind spot rohani, tapi kita terhubung secara akurat, kita terbangun secara akurat di dalam hadirat Tuhan. Supaya apa? Berkat, janji, dan rancangan Tuhan itu tergenapi dalam kehidupan saudara. Apa yang menjadi firman yang tertulis itu boleh nyata dalam kehidupan saudara. Saya percaya kondisi apapun yang terjadi hari-hari ini tidak membatasi tangan Tuhan untuk bekerja dan berkarya dalam kehidupan saudara. Amin. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom, selamat siang.